Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah mengenai etika bisnis, tanggung jawab, dan keberlangsungan lingkungan. Yang pertama adalah etika bisnis. Etika yang baik adalah bisnis yang baik. Etika yang buruk dapat menggagalkan, bahkan rencana strategis terbaik. Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip pelaksanaan dalam organisasi yang memandu pengambilan keputusan dan perilaku. Etika bisnis yang baik adalah persyarat bagi manajemen strategik. Etika yang baik adalah bisnis yang baik. Kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya etika bisnis melanda Amerika Serikat dan seluruh dunia. Ahli strategi seperti para CEO dan pemilik bisnis adalah individu-individu yang paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis yang tinggi didukung dan dipraktikkan dalam suatu organisasi. Seluruh keputusan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi memiliki konsekuensi etika. Selanjutnya, kode etika bisnis. Gelombang baru isu-isu etika terkait dengan keselamatan produk, keselamatan karyawan, pelecehan seksual, AIDS di tempat kerja, merokok, hujan asam, tindakan tegas, pembuangan limbah, praktik bisnis luar negeri, pemalsuan, taktik pengambil alihan, konflik kepentingan, privasi karyawan, hadiah yang tidak pantas, dan keamanan catatan perusahaan, membuat para penyusun strategi perlu mengembangkan kode etik bisnis. Penipuan internet, penyadapan komputer perusahaan, penyebaran virus, dan pencurian identitas merupakan aktivitas tidak etis yang menjangkiti setiap sektor perdagangan online. Hanya memiliki kode etik tidak cukup untuk menjamin perilaku bisnis yang beretika. Kode etik dapat dilihat sebagai tipuan hubungan masyarakat, sekumpulan hal please atau kedok belaka. Untuk memastikan bahwa kode tersebut dibaca, dipahami, diyakini, dan diingat. Pelatihan secara periodik diperlukan untuk menumbuhkan sensitivitas terhadap isu-isu etika di lingkungan pekerjaan. Jika karyawan melihat contoh hukuman atas pelanggaran serta penghargaan untuk menjunjung tinggi kode tersebut, ini akan memperkuat pentingnya kode etik perusahaan. Selanjutnya, budaya etika. Pendeta Billy Graham pernah berkata, ketika kekayaan hilang, tak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, sesuatu telah hilang. Ketika karakter hilang, seluruhnya hilang. Suatu budaya etika harus menembus organisasi untuk membantu menciptakan budaya etika. City Corp mengembangkan papan permainan etika bisnis yang dimainkan oleh ribuan karyawan di seluruh dunia, disebut The World Ethic. Permainan ini mengajukan pertanyaan etika kepada para pemain seperti bagaimana Anda menangani pelanggan yang menawarkan tiket sepak bola kepada Anda sebagai imbalan untuk pengaturan pensiun individual yang baru. Diana Robertson di sekolah bisnis Wharton meyakini permainan ini efektif karena bersifat interaktif. Banyak organisasi mengembangkan panduan kode etik yang menguraikan ekspektasi beretika dan memberikan contoh situasi yang biasa muncul dalam bisnis mereka. Salah satu alasan pemberian imbalan tinggi kepada penyusun strategi adalah bahwa mereka harus menanggung risiko moral perusahaan. Penyusun strategi bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengomunikasikan, dan mendorong kode etik bisnis terhadap organisasi mereka. Meskipun tanggung jawab utama yang memastikan perilaku beretika terletak pada strategi perusahaan, suatu bagian integral dari tanggung jawab seluruh manajer untuk memberikan kepemimpinan beretika melalui contoh dan tindakan secara terus-menerus. Manajer mempunyai posisi yang memudahkan mereka untuk mempengaruhi dan mengedukasi banyak orang. Ini membuat manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pengambilan keputusan beretika. Tidak ada masyarakat maupun di dunia dapat bersaing lama atau berhasil bersaing dengan orang yang mencuri satu sama lain atau tidak mempercayai satu sama lain. Dengan semua informasi harus dikonfirmasi oleh notaris. Dengan tiap ketidaksepakatan berakhir dalam proses pengadilan. Atau dengan
pemerintah yang harus selalu mengatur bisnis untuk membuat perusahaan jujur. Bersikap tanpa etika adalah ramuan untuk sakit kepala dan pemborosan. Sejarah telah membuktikan bahwa semakin besar kepercayaan dan keyakinan orang dalam etika suatu institusi atau masyarakat, semakin besar kekuatan ekonominya. Semakin besar hubungan bisnis dibangun berdasarkan kepercayaan bersama dan reputasi. Keputusan jangka pendek berdasarkan ketamakan dan etika yang meragukan akan menghalangi penghargaan diri yang penting dalam meraih kepercayaan dari pihak lain. Semakin banyak perusahaan yang meyakini bahwa pelatihan etika dan budaya etika menciptakan manfaat strategik. Mark Gillian berkata, jika bisnis tidak didasarkan kepada alasan etis, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya seperti kombinasi tak etis lain akan terlupakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penyuapan. Penyuapan ini didefinisikan oleh Black's Law Dictionary sebagai penawar, pemberian, penerimaan atau meminta barang aja apapun yang bernilai untuk mempengaruhi perilaku sebuah badan atau orang lain untuk membebaskannya dari tanggung jawab publik atau hukum. Sebagai sebuah hadiah yang diberikan untuk mempengaruhi perlakuan penerima, suap atau inflat adalah hadiah yang diberikan untuk mempengaruhi perintah si penerima. Baru-baru ini produk Avon diinvestigasi atas tuduhan penyuapan terkait dengan kemenangan mereka atas lisensi penjualan langsung yang dihadiahkan Tiongkok ke perusahaan luar negeri. Bahkan mantan CEO Avon diperiksa karena mengeluarkan jutaan dolar di Brasil dan Prancis untuk konsultasi yang dipekerjakan dalam membantu perusahaan dengan tagihan pajak negara-negara tersebut. Selanjutnya yaitu romansa di tempat kerja. Direktur Central Intelligence Agency Amerika Serikat, Lance David Petarnus, dengan tiba-tiba mengundurkan diri pada bulan November tahun 2012, yang mengatakan romansa di tempat kerja sebagai alasannya. Peletus menulis dalam suratnya sifatnya bahwa ia akan pergi ke Gedung Putih untuk meminta kepada Presiden Obama atas alasan pribadi untuk mengundurkan diri. Setelah menikah selama lebih dari 37 tahun, saya menunjukkan penilaian yang sangat buruk dengan terlihat dalam skandal di luar pernikahan. Romansa di tempat kerja, atau juga bisa disebut dengan workplace romance, adalah hubungan akrab antara dua orang karyawan yang saling menyetujui berlawan dengan pelecehan seksual, di mana Equal Employment Opportunity mendefinisikan perbuatan ini secara meluas, tindakan verbal, sehingga perusahaan diharapkan lebih bijaksana dibandingkan sebagian besar lainnya dalam mengawali hubungan antara memata-matai adalah kepedulian dalam membela perusahaan. Bagaimanapun ini penting untuk dikaitkan bahwa romansa di tempat kerja dapat merusak moral dan produktivitas di tempat kerja untuk sejumlah alasan yang meliputi. Yang pertama yaitu keluhan akan sikap pilih kasih dapat naik. Kedua, kerahasiaan catatan tertentu dapat dilanggar. Ketiga, mengurangi kualitas dan kualitas kerja yang dapat menimbulkan masalah. Keempat, pendapat pribadi dapat berujung pada pendapatan kerja. Kelima, membisikkan rahasia dapat membawa kepada tekanan dan permusuhan di antara rekan kerja. Dan yang terakhir yaitu tuduhan pelecehan seksual atau diskriminasi dapat terjadi kemudian baik oleh ketertiban, wanita, atau pihak ketiga. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang tanggung jawab sosial. Perusahaan yang paling dikagumi dan tidak dikagumi secara global berdasarkan tanggung jawab sosial. 3 perusahaan yang paling dikagumi dalam hal tanggung jawab sosial di Fortune 2012 adalah
GDF Suez, Marquardt, dan Bals dan RWE. 3 perusahaan yang paling tidak dikagumi adalah China Railways Group, China Railways Consultation, dan China Stats Construction Engineering. Perusahaan Tiongkok mendominasi daftar yang paling tidak dikagumi. Beberapa ahli strategi sepaham dengan Ralph Nader yang menyatakan bahwa organisasi-organisasi memiliki tanggung jawab sosial, dengan Ralph Nader yang menyatakan bahwa organisasi-organisasi memiliki tanggung jawab sosial luar biasa. Contohnya ExxonMobil yang memiliki lebih banyak aset daripada kebanyakan negara. Dan karena ini, perusahaan seperti ini yang memiliki sebuah kewajiban untuk membantu pulihnya penyakit di masyarakat. Pihak lain setuju dengan pendapat ahli ekonomi Milton Friedman yang menegaskan bahwa organisasi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan lebih bagi masyarakat dari yang diminta secara hukum. Friedman berpendapat bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memberikan uang untuk amal. Kebijakan sosial. Istilah kebijakan sosial menganut filosofi dan pemikiran manajerial tingkat tertinggi perusahaan yang menjadi alasan topik tersebut dibahas. Kebijakan sosial memperhatikan tanggung jawab apa yang dimiliki perusahaan kepada karyawan, pelanggan, lingkungan, minoritas, komunitas, pemegang saham, dan kelompok lain. Dampak masyarakat kepada bisnis dan sebaliknya menjadi lebih nyata setiap tahun. Tanggung jawab sosial korporat sebaiknya didesain dan diartikulasi selama formulasi strategi, ditentukan dan dikelola selama implementasi strategi, dan ditegaskan kembali atau dirubah selama evaluasi strategi. Perusahaan harus berusaha untuk terlibat dalam aktivitas sosial yang memiliki manfaat ekonomi, merek, dan CO. Kebijakan sosial pada masa pensiun. Beberapa negara di seluruh dunia menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah terkait dengan penurunan populasi. Persentase dari orang berusia 65 tahun atau lebih melampaui 20% di Jepang, Italia, dan Jerman, dan akan mencapai 20% di Prancis. Pada tahun 2036 persentase orang berusia 65 tahun akan lebih mencapai 20% di Amerika Serikat dan Tiongkok. Tidak seperti di Amerika Serikat, Jepang enggan bergantung pada imigrasi skala besar untuk mendukung tenaga kerjanya. Bahkan Jepang memberikan insentif untuk orang yang lebih tua untuk bekerja sampai usia 65 tahun sampai 75 tahun. Negara-negara di Eropa Barat melakukan hal yang sebaiknya, memberikan insentif untuk orang yang lebih tua untuk pensiun pada usia 55 tahun sampai 60 tahun. Organisasi Buruh Internasional berkata 71% dari laki-laki Jepang berusia 60 tahun sampai 64 tahun masih bekerja, dibanding 57% Amerika Serikat dan hanya 17% dari laki-laki Perancis di kelompok usia yang sama. Produktivitas pekerja yang meningkat di Jepang tidak mampu untuk mengimbangi penurunan jumlah pekerja, sehingga menghasilkan penurunan dalam keseluruhan ekonomi. Seperti banyak negara, Jepang tidak hanya melihat imigrasi sebagai cara yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Tenaga kerja Jepang yang menyusut telah menjadi kepedulian di mana pemerintah baru-baru ini mengizinkan sejumlah perawat dan pengasuh dari Indonesia dan Filipina untuk bekerja di Jepang selama 2 tahun. Jumlah usia kerja orang Jepang, mereka yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun, diproyeksikan menyusut ke 70 juta pada tahun 2030. Menggunakan tenaga kerja asing dalam bahasa Jepang dikenal sebagai gaikoujin oroudusa. Banyak orang Filipina yang baru-baru ini dipekerjakan sekarang bekerja dalam bidang pertanian dan pabrik di seluruh wilayah Jepang. Keberlangsungan lingkungan diluncurkan pada tahun 1999 di GSI. Setiap tahunnya mengungkap komparasi terbaik di dunia dalam berbagai industri terkait dengan keberlangsungannya.
beberapa perusahaan nomor 1 terbaik di dunia berdasarkan keberlangsungannya di DJSI 2012 dalam industri respektif mereka adalah BMW. Strategi perusahaan dan negara semakin diteliti dan dievaluasi dari perspektif lingkungan alamiah. Perusahaan seperti Walmart sekarang tidak hanya mengawasi tawaran harga penjualnya atau produk, tetapi juga bagaimana produk dibuat dalam rangka praktek lingkungan, sebagaimana keselamatan dan infrastruktur, tingkat kesehatan khususnya pabrik-pabrik di Asia Tenggara. Sejumlah bisnis sekolah yang berkembang menawarkan kursus terpisah, bahkan konsentrasi di manajemen lingkungan. Bisnis tidak boleh mengeksploitasi dan memusnahkan lingkungan alami. Mark Static di Universitas George Washington berkata, menghentikan dan membalikkan kerusakan ekologi di seluruh dunia dan kemerosotan adalah permasalahan strategi yang perlu diperhatikan segera dan substantif oleh seluruh bisnis dan manajer. Menurut International Standard Organization, lingkungan didefinisikan sebagai lingkungan sekeliling di mana organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alami, flora, fauna, manusia, dan interrelasinya. Bab ini mengevaluasi beberapa banyak perusahaan yang mendapat keuntungan bersaing dengan menjadi perusahaan yang baik dari lingkungan alami. Karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat khususnya membenci perusahaan yang mengancam dibandingkan melindungi lingkungan tersebut. Sebaiknya masyarakat saat ini menghargai perusahaan yang melakukan operasi dalam sebuah cara yang memperbaiki, melestarikan, dan memelihara lingkungan alami. Terdapat ketertarikan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap bisnis yang memelihara keseimbangan ekologi alam dan menyuburkan lingkungan yang bersih dan sehat. Tidak ada bisnis yang ingin reputasinya tercemar. Catatan pelestarian yang baru akan mengancam perusahaan dalam pasar, membahayakan kedudukan dalam komunitas, dan mengundang pemeriksaan ketat oleh regulator, investor, dan aktivitas lingkungan pemerintah yang semakin menggalakkan bisnis untuk berperilaku dan perlu lebih bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan laporan keberlangsungan? Laporan pelestarian mengungkapkan operasi perusahaan yang berdampak pada lingkungan alam. Dokumen ini membuka kepada pemegang saham mengenai praktik buruk perusahaan, pembelian produk, efisiensi energi, dampak lingkungan, dan praktik etika bisnis. Kurangnya perubahan standar. Beberapa tahun yang lalu, perusahaan tidak dapat lolos dengan menempatkan terminologi hijau dalam produk mereka dan pelabelan yang menggunakan istilah organik, hijau, aman, ramah lingkungan, tidak beracun, atau alami, karena tidak ada hukum atau definisi yang diterima secara umum. Di seluruh dunia, pemimpin politik dan korporat sekarang menyadari bahwa topik bisnis hijau tidak akan pergi dan faktanya semakin membumi dengan cepat. Mengelola urusan lingkungan dalam perusahaan. Tantangan ekologi yang dihadapi seluruh organisasi meminta manajer untuk memformulasikan strategi yang memelihara dan melestarikan sumber daya alam dan mengendalikan polusi. Permasalahan lingkungan alam meliputi penipisan ozon, pemanasan global, pengundulan hutan, kerusakan habitat hewan, melindungi spesies langka, mengembangkan produk yang terurai secara hayati, manajemen limbah, udara bersih, air bersih, kerusakan sumber daya alam, dan pengendalian polusi. Oke, selanjutnya yaitu materi terakhir. Pertama yaitu stratifikasi ISO 14000 atau 14001. Ya, ini berada di Jenewa, Swiss. International Organization for Standardization atau ISO.
adalah jaringan dari Institut Standar Nasional dari 147 negara dengan 1 anggota per negara. ISO adalah pengembang standar pelestarian terbesar di dunia, diterima secara meluas di seluruh dunia. Standar ISO adalah sukarela karena ISO tidak memiliki otoritas hukum untuk mendorong implementasi mereka. ISO sendiri tidak mengatur atau membuat undang-undangnya. Badan-badan pemerintah di berbagai negara seperti Environmental Protection Agency atau EPA di Amerika Serikat telah mengadopsi standar ISO sebagai bagian dari kerangka kerja peraturan mereka. Dan standar tersebut adalah basis dari banyak legislasi. Adopsi ISO adalah keputusan berdaulat oleh perhatian otoritas peraturan pemerintah atau perusahaan. ISO 14000 merujuk kepada serangkaian standar secara sukarela dalam bidang lingkungan. Anggota standar ISO 14000 memperhatikan perluasan di mana perusahaan meminimalkan pengaruh berbahaya di lingkungan yang disebabkan oleh aktivitasnya dan secara berkesinambungan mengawasi dan memperbaiki kinerja lingkungan sendiri. Untuk ISO 14001 adalah serangkaian standar yang diadopsi oleh ribuan perusahaan di seluruh dunia untuk sertifikat konstituensi mereka saat mereka melaksanakan bisnis dengan cara ramah lingkungan. Standar ISO 14001 menawarkan standar teknis universal untuk kepatuhan lingkungan, di mana semakin banyak perusahaan yang membutuhkannya, tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga pemasok dan penyalur mereka. Standar ISO 14001 meminta agar komunitas atau organisasi berada di tempatnya dan mengimplementasikan serangkaian praktek dan prosedur yang ketika dilakukan bersama-sama menghasilkan sistem manajemen lingkungan. Selanjutnya, kehidupan liar. Di pertengahan tahun 2012, Korea Selatan mengumumkan rencana untuk melanjutkan kembali perburuan paus setelah usaha pembekuan pemburuan paus komersil pada tahun 1986. Banyak negara kecewa dengan rencana ini, termasuk Australia, di mana Perdana Menteri Julia Gillard berkata, "Kami sepenuhnya menentang perburuan paus. Tidak ada alasan ilmiah untuk perburuan paus. Hanya beberapa negara seperti Norwegia, Jepang, dan Rusia menerima dan terikat dalam perburuan paus komersil." Parlemen Eropa pada akhir tahun 2012 memilih dengan margin tinggi sebesar 566 sampai 47 untuk memaksa seluruh kapal di perairan UE dan kapal yang terdaftar di UE di seluruh dunia untuk menurunkan hiu dengan hiu sirip yang melekat, membuktikan bahwa hewan tersebut tidak dilemparkan kembali. Otabelion dari kelompok lingkungan gereja berkata, penilaian parlemen adalah tonggak utama akhir praktek yang sia-sia dari sirip hiu. Kepala Perikanan UEA Maria Damaki berkata, hukum akan mempermudah pengendalian dan membantu kami memberantas sirip hiu yang ia sebut kejam kepada hewan dan sampah sumber daya yang besar. Hiu rentan untuk dieksploitasi secara berlebihan karena mereka tumbuh dengan lambat dan melahirkan dalam jumlah kecil. Sirip hiu memiliki permintaan yang tinggi di Asia untuk sup
dan diduga dapat menyembuhkan beragam penyakit. Damawi berkata 75 juta hiu dalam 1 tahun dibunuh untuk penggunaan siripnya saja. Dengan UE yang menjadi eksportir terbesar, sebagai hasilnya, hiu kepala martil adalah sebagai contoh yang akan punah di laut Mediterania. Damaki telah membandingkan sirip hiu dengan pembunuhan gajah hanya untuk gading mereka. Lautan es kutub utara yang menyusut tercatat kurang dari 1,32 juta mil persegi atau 3,41 juta kilometer persegi di akhir tahun 2012 menurut National Oceanic dan Atmospheric Agency. Namun penyebutan beruang kutub sebagai spesies terancam masih menjadi polemik di pengadilan banding Amerika Serikat. Sebuah keputusan diharapkan dibuat pada tahun 2013. Alaska dan perusahaan minyak telah berpendapat bahwa proteksi endangered species untuk beruang kutub mengurangi peluang untuk mengembangkan energi Alaska. Negara bagian telah berkata dalam pengadilan bandingnya merasa bahwa beruang telah bertahan sebelum periode hangat dan kebanyakan populasi telah tumbuh dan tetap stabil meskipun es menyusut. Kasus tersebut adalah Safari Club International Center Biologi Diverty nomor 11 sampai 5219. Menurut Confederation International Trade in Endangered Species atau CITES, lebih dari 25.000 gajah terbunuh setiap tahun untuk gading mereka, meskipun perdagangan gading internasional telah dilarang sejak 1989. Artikel Wall Street Journal terkini berjudul America Gone Wild membicarakan bagaimana populasi kehidupan liar di Amerika Serikat mengalami kebangkitan dan menakjubkan. Kelemahan dan dari kebangkitan kembali adalah biaya total dari kerusakan kehidupan liar. Karena pertanian, tata lingkungan, dan infrastruktur Amerika Serikat sekarang melebihi 28 miliar dolar satu tahun, termasuk 1,5 miliar dolar dari rusa yang tertabak kendaraan sendiri. Terakhir yaitu tenaga surya. Solar Energy Industries Association melaporkan pada tahun 2012 bahwa Amerika Serikat ada pada tahap untuk memasang sebanyak mungkin tenaga surya di tahun 2012, seperti yang telah dilakukan sebelumnya. 11 tenaga surya setidaknya bertenaga 2.500 MW, setara dengan lebih dari 2 pabrik tenaga nuklir. GTM Research mengatakan industri tenaga surya Amerika Serikat tumbuh 71% di tahun 2012 dan akan tumbuh 20-40% setiap tahunnya hingga tahun 2016. Untuk memotong emisi gas rumah kaca dan menghadapi perubahan iklim, negara bagian seperti California telah membuat subsidi untuk pengembangan tenaga surya dan persyaratan untuk utilitas membeli tenaga surya. Pemasok di Tiongkok mendetail separuh dari panel surya yang digunakan secara global. Tetapi dua pemasok panel surya terkemuka Amerika Serikat adalah SolarCity yang memiliki lebih dari 2.000 karyawan dan Sunrun Inc. Ribuan perusahaan mencari cara untuk memasang panel surya sebagai bagian dari laporan pelestarian mereka.